synonyms. Nggak usah dibawa Satu lagi ini tipsnya adalah ketika kita melihat pilihan jawaban, pilihlah pilihan jawaban yang ada sinonim dari kata-kata yang kita dengar. Jadi pilihan jawaban yang benar itu kata-katanya nggak exactly the same dengan yang kita dengar. Kita malah harus pilih yang berupa sinonim. Ya Bu, yuk gitu katanya Pak. Dikuatkan dengan tips yang ketiga adalah avoid similar sound. Hindari memilih pilihan jawaban yang mirip dengan yang kita dengar. Jadi malah yang mirip itu yang salah. Karena jawaban yang benar berupa sinonim. Itu tipsnya. Nah, tapi nggak usah lah. Coba kita ke contoh yang ini ya. Ini karena contoh jadi ada tips scriptnya. Kita bisa baca sambil mendengarkan. Saya coba play the audio. Can you listen? Bisa diproses. Nah, jadi itu intinya Bang. Example from the paper and computer TOEFL tests. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Can you listen to the audio? Can you hear it? Dipilah-pilah mana yang perlu diikutin, mana yang enggak. Yes. Okay, good. So, ya, jadi itu ada Billy made a big mistake. Terus pembicara kedua merespon, yes, he forgot to turn in. Kalau masuk ke Apa sih turn in itu? Oh, ternyata turn in itu adalah mengumpulkan. Dari sini jawaban yang benar adalah berupa sinonim. Jadi jawabannya ada di pembicara kedua. Pertanyaannya adalah what does the woman say about Billy? Jawabannya ada di pembicara kedua. Dia lupa mengumpulkan. Jadi sinonimnya adalah didn't remember. Mengumpulkan itu submit as research menjadi assignment. Jadi jawaban yang tepat itu biasanya kata-katanya itu beda banget. Malah jangan pilih yang mirip. Gitu ya. Ya, ada yang mau tanya? Jessica tadi Pak Muzil sana nih Bu. Kita coba Example from the yang kedua sekarang. Jadi ini masih basic skill, jadi saling berkaitan ya. Jawabannya di pembicara kedua, jawabannya berupa sinonim, jangan pilih jawaban yang mirip dengan kita dengar. Contoh yang kedua, this one. Example from the paper and computer TOEFL tests. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Okay, this time she just started working in a real estate agency. Started working, start di sini karena past tense started, jadinya jawabannya began. Verb 2. A new job di sini menggantikan kata working. Mungkin real estate agency-nya tidak perlu dijelaskan. Intinya dia baru mulai kerja. Pengecohnya yang ini contohnya, she always liked her work in real estate. Ada kata work, ada kata real estate. Itu mirip dengan yang kita dengar. Tapi nggak nyambung. Kita nggak ngomongin tentang bahwa dia suka pekerjaannya. Mereka ngobrolin tentang Barbara baru mulai kerja. Jadi kata-kata yang mirip dengan yang kita dengar itu pengecoh, maknanya sudah beda. Dicek deh Bang. Yang C, she just bought some real estate. Dia nggak beli, dia kerja. Cuma kalau awak ya harus warning yo. Atau she bought a real estate agency. Enggak. Jadi yang kata-kata real estate malah jangan dipilih. Jadi cari yang paling beda. Kan takutnya itu tipsnya. discontinue-nya. Jadi pas publish gua langsung berikutnya Example. tunggu. Oh ini ya, fokus on the second speaker. Kalau kemudian find sinonim atau paraphrase intinya, dicari sinonim dari jawabannya. Coba yang ketiga, avoid similar sound, mirip. Jadi jangan pilih pilihan jawaban yang mirip dengan kita dengar. Example from the paper and computer TOEFL tests. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Okay. Nah ini tadi kalau ada yang kurang bisa mendengar, pembicara pertama itu bicara couldn't-nya tuh cepet dan nggak kayak couldn't, kayak could aja, padahal ada gitu. Why couldn't Mark come with us? Gitu. So he was searching for a new apartment.
apartment. Searching for a new apartment, mencari apartemen baru gitu ya, untuk tinggal tentunya. Nah, kata yang mirip di sini adalah department. Jangan dipilih. Ada kata yang C itu research, dari kata searching. Jangan dipilih juga karena mirip. Atau had appointment at church. Nah, mirip banget malahan. Jangan dipilih. Jawabannya pasti dengan sinonim. Kata-katanya beda. Pilih yang paling beda. Jawaban yang tepat adalah yang B. He was looking for. Searching sama dengan mencari, looking for. And a place to live adalah apartemen. Apartemen is a place to live. So, oke, itu tipsnya ya. Jadi tips yang sangat umum adalah fokus ke pembicara kedua, cari jawaban yang berupa sinonim atau paraphrase atau restatement, kemudian jangan pilih similar sound. Justru jangan pilih similar sound. Baik. Kita lanjut dulu ya. Oke. Next, skill berikutnya adalah drawing conclusion. Di dalam listening kita harus bisa menyimpulkan siapa mereka, apa yang akan dilakukan, dan mereka ada di mana. Kemudian kita harus bisa menyimpulkan kalimat itu dalam kalimat aktif maupun pasif. Kemudian kita harus bisa mengenali siapa yang menyuruh siapa melakukan apa. Jadi kita bahas satu-satu di skill 4, 5, dan 6. Untuk yang skill 4, draw conclusion about who, what, and where. Pertanyaannya yang umum dalam soal adalah who is probably talking, siapa yang berbicara, what will she probably do next. Nah, yang ditanyakan bukan mereka lagi ngapain, tapi bukan apa yang mereka lakukan, tapi apa yang akan dilakukan. So, next. Yang ketiga adalah where does the conversation take place? Di mana? Atau mungkin ada lagi why does the woman say that? Jadi kita harus menyimpulkan kenapa the woman say that. Ini contoh-contohnya. Coba kita play di audio. Yang ini tentang who. Example from the paper and computer TOEFL tests. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? So, because this is an example, ada jawabannya situ, the man is a teacher. How do we know? Tadi yang pertama, woman yang pertama itu bertanya, I was absent from your class. Your class. Jadi saya absen dari kelas Anda. Oh, berarti udah kita di situ, Mbak. Absen dari kelas Anda berarti dia seorang guru dong. Terus yes, you miss one homework assignment and a quiz. Oh, kelasnya itu ada PR dan ada quiz, berarti the man is a teacher. Situ kita harus bisa menyimpulkan siapa dari clue-clue yang diberikan. Berikutnya ini contohnya untuk what apa yang akan dilakukan. From the paper and computer TOEFL tests. Are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? Oke, ini kualitas audionya. Tapi kita terbantu dengan tape script ya. I think I'd rather check them out now. Jadi gitu ya. Kamu mau baca buku di sini? Oh, nggak dijawab iya atau nggak dijawab enggak? Jadi jawabannya nggak yes no. Jawabannya kita yang harus paham. Dijawabnya I think I'd rather check them out now and take them home. Berarti mau baca di perpus nggak? Nggak dong. Mau dibawa ke rumah. Tapi sebelum dibawa ke rumah harus dipinjam ke circulation desk. So what will the man probably do next? Adalah membawa buku itu untuk dibawa pulang. Tapi harus ke circulation desk, meja peminjaman gitu. So the answer is go to the circulation desk untuk check the book out. Oke. Berikutnya untuk menyimpulkan where. Ini contohnya. Example from the paper and computer TOEFL tests. Are you going into the water, or are you just going to lie there on the sand? I think I need to put on some suntan lotion.
Where does this conversation probably take place? Okay, there are some clues there. Going to the water or lie on the sand. And then suntan lotion. Nah, ini berarti they are at the beach. So we have to make our own conclusion that they are, their conversation is taking place at the beach. Not in a sandbox ya. Sandbox itu kotak pasir. Kalau di playground itu baru sandbox. Oke, ada pertanyaan dulu untuk menyimpulkan who, what, and where. Itu yang stres tuh terpacu lo untuk stres apa nih itu mah di rumah sakit itu. Kita lanjut dulu ya. Kan kalau di rumah sakit normal kan sih ya. Skill yang kelima adalah mengenali who and what, jadi siapa dan apa pada kalimat pasif. Jadi kita harus bisa merubah konteks yang kita dengar dalam aktif atau pasif, kita rubah nanti dari pilihan jawaban. Ini contohnya. Example from the paper and computer TOEFL tests. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Okay, she got a new checking account. Berarti dia baru dapat buku tabungan baru gitu ya, buku rekening baru. What does the woman imply? Nah, di conversation-nya itu pakai kalimat aktif. She got a new checking account. Di pilihan jawaban itu jawabannya benar berupa kalimat pasif. Jadi tinggal dibalik aja polanya. Jadi a new checking account was opened. Kalau yang A, Sally wrote several checks. Ini salah, dia tidak menulis lembaran-lembaran cek. Kalau yang B, Sally wanted to check up on the bank. Tidak, dia bukan mau check up on the bank. Atau Sally check on the balance in her account. Dia nggak mengecek saldonya, tapi dia mau buat rekening baru. So, pasifnya menjadi a new checking account was open, dan kata Sally tidak ada di situ. Karena kalau kalimat pasif itu dia mengesampingkan subjek, jadi fokusnya kepada objek checking account-nya itu yang dibuat. So this is the tips for you in passive voice. Penggunaan passive voice adalah jika ini kalimat aktif, Sally opened. Jadi ini ada subjek, verb, dan objek dalam kalimat aktif. Maka untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif, objek tadi kita tarik ke depan, a new checking account, dan kita harus letakkan to be, dan verbnya verb 3, verb past participle harus to be plus verb 3. A new checking account was opened. Baru agentnya, subjek yang tadi by Sally, boleh ditulis, boleh tidak. Nggak berhenti di situ untuk TOEFL, jawabannya benar, pasti harus kita paraphrase atau kita beri restatement-nya. Mungkin jawabannya berupa a new bank account, tadi checking account, sekarang bank account was made. Dirubah pakai was made sinonimnya under Sally's name. Misalnya seperti itu. Jadi untuk memahami dari aktif ke pasif, pahami objeknya. Kemudian kata kerjanya harus kita pahami juga. Kita cari sinonim dari kata kerjanya. So that's how to understand. Nanti kalau yang kita dengar kalimat Recording in progress. aktif, maka jawabannya berarti kalimat pasif. Kalau yang kita dengar kalimat pasif, kemungkinan jawabannya adalah kalimat aktif, tinggal dibalik aja. Oke, itu untuk passive voice. Ini mungkin untuk passive voice bisa dipelajari lagi di bagian structure ya. Baik, skill berikutnya adalah mengenali who and what with multiple nouns. Jadi mengenali siapa yang menyuruh siapa mengganti atau melakukan apa. Jadi ini nanti ada beberapa kata benda. Kita dengarkan dulu contohnya. 1. Example from the paper and computer TOEFL tests. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the Okay, what band? does the woman say about the band? Jadi Mara replaced Robert
in the band. Berarti posisi yang anggota baru adalah Robert or Mara? Mara. Oke, anggota barunya adalah Mara. Yes, Mara anggota barunya, Robert anggota lama. Jadi ini Mara replace Robert, jadi Mara menggantikan Robert. Maka jawaban yang tepat adalah Mara took Robert's place in the band, yang delta. Jadi Mara mengambil posisinya si Robert di sebuah band. Yang A itu keliru karena dibilang Robert yang new member. Padahal new membernya adalah Mara. Yang B salahnya juga sama. Kok Robert took Mara's place? Kebalik ya, harusnya Mara took Robert's place. Yang C bilangnya Mara di Mara anggota baru, jadi dia punya posisi di band tersebut. Jadi mungkin challenge yang berikutnya adalah membaca pilihan jawaban yang panjang-panjang dalam waktu yang singkat dan memutuskan jawaban. Jadi kadang kita paham nih listeningnya, cuman begitu lihat pilihan jawaban yang panjang-panjang kita jadi bingung. So stay focus. When you have understood the meaning, kita pastikan makna yang kita pahami dari listening itu ada di pilihan jawaban dan nggak terkecoh dengan pilihan jawaban yang lain. Oke. Yang ini adalah causative verb. Jadi causative ini itu grammar yang maknanya menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Kalau yang tadi Mara menggantikan Robert, jadi pasti ada beberapa pelaku gitu. Ada pakai have, ada pakai make, ada let, dan ada get. Kepencet. Contohnya, bentar, tak geser dulu. Jadi kalau have itu adalah give someone responsibility to do something. Dia nggak mau bagi materi. Ya. Oke. Ini next week I will have the mechanic examine my father's car. Berarti ini kalimatnya aktif ya. Kalimatnya aktif. Next week I will have the mechanic examine my father's car. Berarti aku akan menyuruh mekanik untuk memeriksa mobil ayah saya. Jadi siapa yang bakalan nanti memeriksa mobilnya? Apakah saya? Mekanik, of course. Saya nggak bisa kerjakan sendiri, jadi saya nyuruh, minta tolong mekanik untuk ngecek mobil ayah saya. Kalau pakai have, jadi itu ya, jadi kayak menyuruh orang lain. Kalau pakai make, itu agak sedikit memaksa maknanya. Contohnya, they made students obey the school rules. They mungkin teachers ya. They made teachers membuat murid itu mentaati peraturan sekolah. Berarti yang mentaati peraturan sekolah siapa? Murid dong, bukan gurunya. Gurunya nyuruh murid mentaati peraturan sekolah. Jadi ini causative intinya adalah menyuruh. Let itu give permission. The open window let the air escape. Ya ini nggak nyuruh ya, maksudnya berarti karena jendelanya terbuka, maka udaranya keluar gitu. The open window let the air escape. Kalau get ini lebih ke meyakinkan. Kalau get tadi kan pakai kata kerja bentuk pertama ya. I will have the mechanic examine my car. They make the students obey. Itu verb 1 semua. Kalau yang pakai get harus pakai to verb 1. Jadi Mark is so much in love with me, I can get him to do anything I want. Aku bisa menyuruh dia mengerjakan semua yang aku inginkan. Itu tapi semuanya dalam kalimat aktif. Bagaimana bentuk pasifnya? Bentuk pasifnya ada di bawah ini. Next week, I will have my father's car examined. Jadi bentuk verbnya menjadi verb ketiga. Aku akan, apakah, dan di sini by the mechanic boleh ditulis, boleh tidak. Tapi yang jelas kalimat pasif kausatif ini menunjukkan bahwa pasti bukan saya yang memeriksa mobil, pasti orang lain.
Jadi I will have my father's car examined. Aku akan membuat mobil ayahku diperiksa. Ya pasti orang lain yang memeriksa. Atau contoh yang kedua, they made the school rules obeyed by the students. Jadi mereka membuat peraturan itu ditaati. Oleh siapa? Oh, by the students. Itu kalimat pasifnya. Oke? Oke, ada 6 tips, 6 skills tadi sudah kita pelajari. Selanjutnya kita latihan dulu. So, I need you to prepare your piece of paper and pencil perhaps to write down the answer. Here, there's only 6 questions. There are only 6 questions. I will play the audio. Silakan siapkan mungkin HP atau pensil dan kertas. Jadi ditulis jawabannya nomor 1 A, nomor 2 C gitu ya. Are you ready? Okay, ready. Yeah. Thank you. Let me. Yes. I will play the audio if I would check. TOEFL review exercise, skills 1 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Why do you think Peter said that? I think he was really angry. What does the woman say about Peter? Number 2. Why is Hannah so happy? Her parents have allowed her to stay up late. What does the woman mean? Number 3. I'd like some unleaded gas, please. Would you like me to fill it up? Where does the man probably work? Number 4. What do you suggest for breakfast? Well, you could have cereal or eggs or both. What does the woman mean? Number 5. Did Ellen help you a lot with your training? She really urged me to do my best. What does the man mean? Number 6. Did you hear what happened to Rob's car last night? Yeah, I heard that it was stolen. What does the woman mean? Number 7. We need to get some milk for tomorrow. Sorry, we stop at number 6, yeah? Okay, right, let's discuss it. And I need you to be active in your chat box now. And you can type the answer. What's the answer for number 1? Is it A, B, C, or D? Number 1? Number 1? D? Okay, D again? Okay, yeah. What did the man say? Oke dek semuanya, oke. Ya, jadi dia bilangnya I think he was really angry gitu ya. Jadi really angry berarti marah. Sinonimnya marah adalah mad. Jadi kita cari sinonimnya dan jangan pilih yang mirip kayak hungry, angry, trying gitu ya. Trying nggak nyambung ya. Jadi jawabannya memang yang delta. Good job everyone. What about number 2? Number 2? Ada B, ada D. D lagi. B, okay. Okay, between B or D. Alright, okay.
Ya, nggak ada yang A, nggak ada yang C. Nah, tadi bilangnya her parents had allowed her to stay up late. Saya ketik chatbox ini gini ya. Her parents had allowed her to stay up late. Kata allow di sini adalah mengizinkan, bukan allowance. Jadi kata allowance itu uang saku malahan. Jadi jawabannya bukan yang B, jawabannya yang delta. Jadi orang tuanya mengizinkan dia begadang, stay up late. Jadi dia nggak perlu tidur lebih awal. So the best answer is number 2 yang delta. Ya, kalau allowance itu uang saku. So jangan pilih yang mirip-mirip tadi gitu. Pilih yang paling beda. Jadi yang mirip adalah allowance dan so loud. Kalau yang A itu ketukar maknanya, yang boleh begadang hananya, bukan parents-nya. Oke, it's okay. Yuk kita lanjut. What about number 3? Bravo? Yes, bravo. Maybe B? Okay. Not sure. But D, how do you know it's B? Cluenya apa? Number 3. B, semuanya B. Okay. I'd like some gas, please. Tadi bilangnya I'd like some gas. And then, tadi respon pembicara kedua, do you want to fill it up? Do you want me to fill it up? Do you want me to fill it up? Gitu ya. Jadi mau diisi penuhkah gasnya tadi? Gas itu BBM ya, fuel. Nah ini adalah di service station. Yes, you're right. Number 3 is D. Jadi di sana pom bensin itu istilahnya adalah service station. I'm sorry, di sini di rumah saya mulai berisik anak-anaknya. Kalau terdengar suara-suara ya. Jadi bukan di department store, bukan at the collection agency. Apa nih collection agency? Bukan in the delivery room. So it's gas station atau service station. Good job. What about? Oh, not gas. It's gas station. Okay. Ulit. Jadi I like some gas please gitu. Terus cluenya adalah kenapa kita tahu itu bukan gas tapi gas? Karena pembicara kedua bilangnya would you like to fill it up? Fill it up mau diisi penuh kah gitu. Kalau diisi penuh ya BBM dong. Okay, it's okay. Good job Miss April ya. Next number 4. Number 4 D. Ya. Oke, deh semua. Ya. Oke. Ya, jadi dari bilangnya you can have X, you can have apa tadi? Cereal or you can have both. Cereal X, cereal you can have both. Ya, berarti bisa pilih egg aja, cereal aja, atau dua-duanya. So, he has a choice to make. Yes, indeed. Good job, number 4 delta. And then, what about number 5? Ini pasif ke aktif nih. Number 5 C? Ya. C, ada yang D tadi saya lihat. C, oke. Yang C. She really urged me to do my best. Saya lupa tadi. Intinya kata-katanya sekitaran seperti ini. She really urged me to do my best. Jadi Ellen itu benar-benar mensupport saya, mendorong saya untuk saya melakukan yang terbaik. Itu kalimat aktif. She really urged me. Jadi jawaban yang benar berupa kalimat pasif. Dia disupport sama Ellen to work harder. Yes, indeed, yang C yang benar. So he was encouraged by Ellen to try harder. So yes, the best answer is C. What about the last number 6? Number 6. B. Ya. Ya. Ada yang C?
Pertanyaan tadi, what happens to Rob's car? Ada yang C, ada yang B. Ya, ini tadi gini, I heard it was stolen. Ini pasif. Jadi kalimatnya itu pasif, jawabannya benar berupa kalimat aktif ditukar. Oh, ada yang D. So, karena it was stolen, dicuri, kalimat aktifnya adalah seseorang mencuri. So, number 6 itu yang B. Someone took the car, took Rob's car. Bukan, kalau yang C, bukan dijual ya. Atau yang Delta, Rob heard someone steal his car. Bukan Rob yang mendengar kabarnya, tapi cewek itu dengar kabar. I heard that it was stolen. Ceweknya bilang, aku dengar mobilnya dicuri. Kalau yang Delta, Rob dong yang dengar. So, number 6, bravo. Okay, any questions? Good job everyone. Jadi intinya tadi masih fokus ke pembicara kedua, berupa sinonim jawabannya. Hati-hati dengan kalimat pasif aktif. Jangan pilih kalimat yang kata-kata yang mirip dengan sedang. Lanjut ya. Oke, kita ke skill pasif negatif sekarang. Nah, situ tuh. Skill negatif. Oke, saya cukup panjang ini nanti penjelasannya. Negatif ada 4. Ada negatif, ada double negatif, hampir negatif, dan negatif dengan perbandingan. Coba kita ke Nah, ini pola kalimat negatif di sini dijabarkan ada 3 model, 3 macam. Yang pertama negatif yang reguler, yang normal itu biasanya dengan kata not atau an, ya. Jadi pola negatif yang normal ada dengan kata not atau disingkat an. Contohnya Tom is not sad. Not sad sama dengan happy, gitu aja. Atau the door isn't open. Isn't open ya berarti tutup dong, close. Atau Steve did not pass the class. Kalau nggak lolos berarti gagal. Jadi jawabannya benar, carilah sinonim dari ungkapan negatif tersebut. Model negatif yang kedua adalah dengan kata-kata no, nobody, no one, disingkat jadi none, nothing, atau never. Seperti contoh nobody arrived on time, berarti nggak ada yang tepat waktu, berarti semuanya telat dong. Yes, jadi jawabannya benar biasanya everyone was late. Jadi kita pahami pola negatifnya, lalu maknanya apa, cari makna yang sinonimnya apa gitu ya. Pola yang ketiga adalah dengan imbuhan an atau in atau this. Contohnya the patient was insane. Pasien itu insane. Insane itu tidak waras. Tidak waras ya sama dengan crazy. Pola-pola imbuhan seperti ini biasanya muncul di kalimat di kata sifat. Unbelievable, unpredictable, unequal, atau indirect, indiscipline, bisa jadi impossible, bisa jadi irresponsible, irrational, bisa juga dysfunction, itu kata kerja kalau dysfunction, dislike, tidak suka, itu juga kata kerja. Jadi imbuhan-imbuhan ini yang membuat makna kata tersebut menjadi negatif. Oke. Next, double negatif sekarang. Double negatif itu ada 3 macam di sini juga. Yang pertama, jika double negatif itu adalah 2 bentuk negatif yang pertama tadi ketemu jadi 1. Jadi negatif ketemu negatif. Maknanya berubah jadi positif. Itu kayak rumus matematika ya. Contohnya, he didn't like the unclean office. He didn't like the unclean office.
nggak suka kantor yang nggak bersih. Yo, berarti suka yang bersih. Nah, ini contoh negatif ketemu jadinya positif. Contoh lagi misalnya, I don't feel unhappy today. I don't feel unhappy today. So, what do I feel? Perasaanku gimana dong? Ya, happy. Happy dong. Happy. Ya, happy. Tadi kan negatif ketemu negatif. I don't feel happy. Aku nggak merasa nggak senang. Ya, berarti aku happy. I'm happy. Bukan sad. Jadi double negatif, jadinya positif. Happy, yes. Good job. Next. Ada dua kata kerja negatif di dalam dua klausa yang berbeda. Jadi ini kayak sebab akibat gitu ya. It is snowing, so they aren't going to the mountains. Tidak turun salju, jadi mereka nggak pergi ke gunung. Berarti implikasinya mereka bakalan pergi kalau turun salju, mau main salju gitu misalnya. Atau I didn't study quite hard yesterday, so I didn't pass the test. Itu dua-duanya negatif. Nggak belajar, nggak lulus. Ya udah kayak sebab dan akibat. Kemudian negatif yang double negatif berikutnya adalah dengan neither atau not either. Ini maknanya dua-duanya tidak. Contohnya, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue nggak suka filmnya dan Mark juga enggak. Jadi jawabannya benar itu biasanya tipsnya itu pakai kata both. Both did not like the movie. Jadi nanti kalau listening ya ketemu neither, either untuk listening yang short conversation. Pilihlah jawaban yang punya kata both. Nanti kita coba cek ya di latihan soal. Oke, ini double negatif. Berikutnya almost negatif. Almost itu hampir. Karena hampir berarti belum dong, belum negatif dong. Jadi almost negatif ini maknanya adalah masih ada, masih pernah, masih bisa. Jadi almost negatif ini ada yang almost none, hampir nggak pernah. Kata-katanya harus dihafalkan adalah hardly, barely, scarcely, dan only. Contohnya, there is hardly any food in the refrigerator. Apa nih maknanya adalah hampir tidak ada makanan di kulkas. Pilihan jawabannya nanti A, B, C, D. There is no food in the refrigerator. Yang A. Yang B, there is little food in the refrigerator. Pilih yang mana, A atau B? Cepetan ya. Yang B ya. Jadi yang A tadi pilihannya there is no food. Kalau yang A there is no food. Kalau yang B there is little food in the refrigerator. Yang benar adalah yang B. Jadi masih ada makanannya di kulkas, tapi cuman sedikit. Jadi almost negatif ini bukan nggak ada, tapi hampir nggak ada. Jadi masih ada sedikit, gitu ya. Contoh negatif yang berikutnya dan almost never, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah ya berarti pernah dong, sekali aja atau pernah beberapa kali. Tapi jarang. Nah, negatifnya adalah rarely dan seldom, maknanya jarang. Jadi kalau he rarely drives to work, ya dia jarang nyetir mobil, naik mobil ke kantor. Berarti pernah? Pernah. Bukan nggak pernah sama sekali. Jadi almost negatif pengecohnya nanti pilihannya adalah never atau nothing. Jangan dipilih karena almost negatif itu masih ada, masih pernah. Oke. Berikutnya adalah negatif dengan comparison. Negatif dengan comparison ini maknanya justru adalah sangat. Kita coba cek ya. Comparison itu perbandingan. Komparatif itu dengan more. More. Pernah dengar istilah dia lebih tinggi atau dia lebih pandai gitu ya. He is more intelligent. Dia lebih tinggi. He is taller. Jadi akhiran dan awalan more itu artinya lebih, membandingkan. Tapi
Tapi kalau kita kasih negatif, contohnya, no one is more beautiful than she is. Tidak ada yang lebih cantik dari dia. Berarti dia cantik nggak? Cantik. Cantik dong. Cantiknya seberapa levelnya? Cantik. Super cantik karena nggak ada yang lebih cantik dari dia gitu. Jadi negatif dengan perbandingan maknanya menjadi super cantik dia gitu. Atau contoh yang pakai akhiran er, he couldn't be happier. Dia nggak bisa lebih happy lagi. Maknanya justru he is extremely happy. Aku nggak bisa merasa lebih happy lagi dari hari ini. Ini adalah hari terbaikku gitu. Berarti aku sangat senang. Jadi negatif ketemu comparison maknanya menjadi super. Sesuai konteks kalimatnya ya. Oke. Kepencet. Kita latihan yuk. Kayaknya waktunya nggak banyak. Udah jam 5. Kita coba 4 soal dulu ya. Ini ada beberapa, cuma saya putarkan 4 soal. Silakan siapkan paper and pencil or your cell phone. I will play the audio for question number 1 to number 4. Are you ready? Ready? TOEFL exercise, skills 7 through 10. Dia kerjaan nyari pisang In terus this ya. exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Bahagia mana? Bahagia Amerika. Wait, saya pause dulu. Tulisannya kurang besar. Gimana besarinnya nih? Bentar ya. How about Dari Mbakmu? Dari siapa? seberapa nih Dari Mbakmu? tulisannya? Dari kamu? Jangan dari Mbakmu. Segini. 1 sampai 4 aja ya. Terus kita bisa scroll nggak nanti? Ayolah kita pulang. Iya jam 5. Segini? Masih kurang besar? Buka berapa menit tuh kalau perjalanan pulang? Perjalanan pulang? Jauh sih ya. Arah Muhammadiyah. Aja. Oh nggak jadi Muhammadiyah Malang. Iya. Iyalah Muhammadiyah Malang. Bisa ya? Bisa dilihat? Ayo 10 menit lah. Tapi nggak Bisa ya? tahu Oke, saya 15. putar lagi. Aku ada Karena dia Nomor 1 tahu dia di udah. Malang. Oke, saya putar lagi, nggak apa-apa. TOEFL exercise, skills 7 through 10. dia katanya In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. Orang-orang kamu ya. What does the woman mean? Hah? Siapa? Enggak lah. Zara juga enggak. Tapi Suci udah kasih tahu sih. Dia mau balik kan aku bilang, ngapain kau pulang? Enggak selesai dulu ya. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Wah, bilang aja lagi mau nikah ya. Kayak KUA nih sepertinya. Aku dia. Undangnya nanti ya Bu ya. Ya. Tidak dikasih dong. Number 3. Alhamdulillah aja. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. Nggak komen-komen statusnya. What does the woman mean? Itu status itu nggak aku komen. Nanti baru kan nge-share undangan sih. Iya. Siapa? Statusnya kan nge-share undangan. Bagi undangan. Nggak ada. Enggak, maksudnya statusnya itu orang Number kan- 4. Iya, misalnya kamu Do you sama really teman want to sama move ya, to bla, 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 Florida? dia I couldn't statusnya want dia anything suka. more. Anak mungkin aku kalau What aku- does the aku woman komen, mean? pasti dikirimnya undangannya ke aku. Nggak usah komen. Iya, makanya aku nggak komen. Dia aja dulu kan enggak. Seperti kata Bella kan sehilir semudi kemana-mana masa lupa.
Oke, 4 soal aja karena kita masih banyak materinya. Jadi tadi sudah mewakili beberapa bentuk negatif ya. Number 1, what's your answer? C, satu C, D, C atau D? Ada yang C, ada yang D. Oke, majority Charlie. Oke, thank you. Tadi kata-katanya adalah it is impossible for me to do more. Ini negatif dengan comparison tadi. Impossible itu negatifnya. Impossible for me to do more. Berarti ini udah yang the best yang aku lakukan, udah nggak mungkin bisa lebih dari ini. Berarti yang aku lakukan sekarang itu sudah yang terbaik gitu ya. So jadinya sebentar nggak kelihatan nih. She can try a little harder, bukan? Bentar, screen-nya mana? Oke, jawabannya Charlie benar. She is doing the best that she can. Number 1 Charlie ya. Impossible to do more, nggak mungkin lebih lagi. So she is doing the best. Number 1 Charlie, good job. What about number 2? B, ada A, ada B, yang lain B. Oke, number 2 tadi B, mulai sedikit nih yang jawab. Oke, B. Oke. Ini negatif biasa ya, not once. Not once on this trip has the bus left on time. Jadi kalimatnya gini tadi, not once on this trip has the bus left on time. Jadi nggak sekalipun bisnya tepat waktu. Berarti ini negatif yang biasa. Not once. Jadi ya pasti bisnya selalu terlambat. Yes, number 2 yang bravo. The bus has always been late. So number 2, bravo. Selalu terlambat ya. Number 3, what's your answer? Charlie yang number 3. Charlie ada yang B. B atau A? Oh, ada macam-macam nih, ada A, ada B, ada C. Tadi katakannya there is barely enough soup. Enough soup. For everyone on the table. There is barely enough soup for everyone. Itu kurang R ya. Barely tadi adalah almost negatif. Kalau almost negatif, ada kata barely, itu udah habis atau belum? Belum. Berarti cukup nggak untuk semuanya? Cukup, tapi pas. Jadi, there is barely enough soup. Hampir loh nggak cukup supnya untuk tiap orang. Untuk tiap orang hampir nggak cukup. Berarti masih cukup untuk semuanya. Tapi nggak bisa nambah. Gitu. Jadi, hampir nggak cukup, jadi masih cukup. Jadi, kalau yang A jelas salah, karena wasn't enough. Karena ini masih cukup. Karena hampir negatif, belum negatif. Kalau yang B, so much soup, ini salah juga. Banyak banget supnya. Sampai nggak habis-habis gitu. Enggak. Padahal hampir habis. Kalau yang C, ini yang jawaban yang tepat. Everyone got one serving of soup, but wasn't enough for the seconds. Jadi cukup untuk tiap orang, tapi pas. Hampir aja nggak cukup. Berarti masih cukup. Coba kalau kita punya uang, mau beli apa ya? Karena ngekos ya beli di warung, kita cuma punya uang 20.000 buat beli makan sama minum. Harganya kita makan minum 19.500. Cukup nggak? Cukup. Tapi kita bilangnya, aduh hampir aja uangku nggak cukup. Hampir. Tapi ya cukup, pas masih kembali 500. Itu konsepnya almost negatif. Jadi pasti kita bisa bayar. Nganggo contoh idiom bahasa Indonesia. Tapi pas. Gitu. Ya mungkin kadang pas kan kembalinya cuma dikit. Artinya almost negatif. Oke, number 3 Charlie. Itu konsepnya
almost Negatif, negatif. positif, negatif, double. Sekarang nomor 4. Oke nih rumus-rumusnya diapain? 4 apa? B. 4B. Negatif dengan comparison. Listening hari pertama. I couldn't. Yeah, one. Ada B, ada D. Dia bilangnya I couldn't want anything more. Kamu beneran pengen pergi ke mana ya? Pergi ke sana gitu ya. Aku gak pengen sesuatu lebih dari ini gitu. Aku nggak kepingin. Aku nggak bisa menginginkan sesuatu yang lebih dari ini. Berarti hal ini itu yang sangat aku inginkan. Jadi yes, the answer is B ya. Number 4 itu B. It is extremely important to her to go. Number 4 jawabannya yang bersebut. Oke, ada yang ditanyakan. Jadi kita sudah ke skill yang negatif. Kita masih ada beberapa skill lagi. Saya ubah ke slideshow lagi ya. Tanya Kak. Boleh-boleh? Kita udah belajar sampai skill 10 ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, contoh pertanyaan. Nah, kadang masih bingung nanti ketika misalnya sudah menghadapi soal gitu ya. Ini masuk skill yang mana? Pertanyaan ini masuk skill yang mana gitu tuh. Kadang mulai bingung gitu sehingga campur. Pilih jawabannya gimana gitu maksudnya. The best tips for you adalah tadi 3 skill yang awal itu basic skill. Jadi fokus ke second speaker itu pasti. Kemudian cari pilihan jawaban itu yang kayak beda. Jadi berupa sinonim. Kemudian hindari similar sound, hindari kata yang mirip-mirip. Tapi memang untuk ke skill negatif ini yang paling mengecoh. Jadi skill negatif ini harus kita beneran dapat nih, dia ada negatifnya nggak gitu. Dan negatifnya ini yang mana ya? Harus benar nangkep dengan cepat. Oh, tadi ada kata scarcely. Tadi barely, temannya scarcely itu barely. Itu almost negatif, berarti itu maknanya yang masih ada, masih bisa. Ya mau nggak mau ada sedikit hafalan ya, hafal konsep. Misalnya konsep negatif, apa aja yang perlu dihafalkan. Almost-nya, kata-katanya apa yang dihafalkan, kayak gitu. Kalau komparatif, harus ingat kalau ada more, ada dengan negatif, itu maknanya super, gitu. So, sedikit, jadi kalau kita dengar, oh itu negatif yang ini nih, oh kita tahu. Terus kalau kita sudah dengar where, ada kan di redaksi pertanyaan, kalau di redaksi pertanyaan itu ada kata where, ada what, ada who, wah ini jelas skill 4, 5, 6 nih, menentukan itu siapa, di mana, menentukan ya apa yang dilakukan berikutnya, gitu-gitu. Jadi kita sudah bakal bisa menebak sebenarnya konversasinya dari pertanyaan, redaksi pertanyaannya, itu sih. Masalahnya, kebanyakan redaksi pertanyaan itu what does the woman mean, what does the man mean, gitu doang kan. Ya itu berarti ya kita harus fokus lagi sama second speaker-nya. Gitu. Itu dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Does it answer your question? Hopefully it helps. Ini kita kurang berapa menit? Sebentar, sampai jauh nih. 20 menit. Kita belum ke part B dan part C. Nanti di akhir akan saya berikan sedikit latihan soal untuk dikerjakan mandiri ya. Saya mau cepat dulu ya. Mungkin nggak akan saya kasih contohnya supaya cepat. Sekarang kita mengenali expression of functions. Jadi functions ini ada persetujuan, ketidakpastian, saran, dan kaget. Ya. Jadi yang ini. Agreement ini persetujuan. Jadi agreement itu kayak I think that the hypothesis is indefensible. So do I. So do I itu maknanya ya aku setuju denganmu. Jadi kalau udah dengar kata so do I, berarti jawabannya dia setuju sama gitu. She agrees with the man gitu. Ini persetujuan. Nah, nggak usah ya. Ini ya. Yang perlu kita lihat adalah yang kita hafalkan
Kata-kata persetujuan dari positive statement itu so do I, me too, atau I'll say gitu doang, atau isn't it, atau you can say that again. Itu setuju. Kalau persetujuan dari kalimat negatif itu kayak neither do I atau I don't either. Contohnya, I don't like the movie. Speaker B bilang, neither do I. Berarti jawabannya dua-duanya nggak suka movie-nya gitu. Ini saya mau agak cepat, jadi bisa di screenshot kalau materinya perlu dihafalkan gitu ya. Next, function berikutnya adalah uncertainty dan suggestion. Jadi ketidakpastian dan saran. Untuk yang ketidakpastian di contoh yang atas, do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Nah, dari kata-kata isn't it itu sudah ada keraguan di situ. Jadi kalimat yang berakhir dengan isn't it atau is it atau is she, isn't she gitu-gitu itu menunjukkan keraguan. Jadi pilihan jawabannya ada kata-kata she thinks atau bisa pakai she believe. Jadi kata thinks dan believes itu menunjukkan ketidakpastian, keraguan. She thinks that it might be hard. Kemudian kalau saran itu pakai ajakan gitu ya. I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? Itu saran. Jadi apa yang disarankan, what does the woman suggest adalah ngerjakannya sekarang. Jadi yang contoh ini adalah A, finishing the paper today. Example from Nggak usah. Ini ya expressions of uncertainty and suggestion yang perlu kita ketahui untuk ketidakpastian pakai isn't it atau respon as far as I know atau as far as I can tell. Kalau saran kita pakai why not atau let's. Ya berarti kita harus juga fokus sarannya apa gitu kan, mau ngapain. Oke, next. Ini emphatic expressions of surprise. Ini terkejut. Petunjuknya adalah dengan memberi penekanan. Jadi gini, ini perlu saya putar kayaknya. example from the paper and computer TOEFL tests. Did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. What had the man thought? Nah, ini ada penekanan pada kata did. Then he did get a new car. He did. Nah, itu adalah penekanan. Berarti pertanyaannya itu apa yang dikira atau disangka? What had the man thought? Apa yang diasumsikan? What had the man assumed? Jadi dikiranya dia nggak bakal beli mobil baru gitu. So, pertanyaannya itu berupa apa ya? Yang dikira gitu ya. Berarti kebalikan dari fakta. Jawabannya adalah D. Paul would not get a new car. Dikiranya nggak bakal beli mobil baru, ternyata dia bisa beli mobil Mustang baru. Oke, itu emphatic expression of surprise. Ini rules-nya adalah dengan penekanan pada to be itu is MR. Contohnya, then you are a teacher. Oh, dikiranya aku bukan teacher berarti gitu. Atau dengan modal, then you can ride a bicycle. Wah, dikiranya aku nggak bisa dong naik sepeda. Atau dengan do, then you do play tennis. Oh ya, berarti dikira aku nggak main tenis. Atau dengan did atau dengan have, itu juga penekanan. Jadi maknanya adalah disangka, dikiranya adalah dengan fakta yang bertentangan. Oke, lanjut. Oh, ini agak panjang. Contrary meaning dengan wish dan untrue condition. Wishes, ini dulu. Wishes itu harapan. Kalau harapan berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ini namanya untrue condition. Contohnya ini ya, do you think we'll be able to have picnic today? I wish the sky weren't so cloudy.
Kan ditanya dong, kita bisa piknik nggak? Yang second speaker nggak jawab yes, ataupun nggak jawab no. Jawabannya, I wish the sky weren't so cloudy. Ya berarti kayaknya nggak bakalan piknik, karena dia berharap langitnya nggak mendung. Faktanya, langitnya mendung. Jadi kemungkinan mereka nggak pergi piknik. So the best answer is the sky is too cloudy. Yang Charlie. Ini di screenshot dulu ya untuk pola kalimat wish-nya. Kita nggak bahas, nanti kelamaan. Lanjutnya untrue condition. Untuk yang untrue condition ini nggak ada contoh soalnya. Ini pakai if. Jadi pengandaian itu kita ada ini contoh kalimat. I don't think I get enough pocket money. I need more. Everyone needs more money. If you did lots of job, you could earn some. Ini obrolan anak-anak ini ya. Jadi kalau if you did lots of jobs, you could earn some money. Faktanya anak-anak ini nggak kerja, jadi mereka nggak punya atau nggak berpenghasilan gitu. So ininya if atau if clause pengandaian ini yang mengandaikan fakta yang bertentangan, mengandaikan sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Ya. Nanti di pilihan jawaban kita harus cari faktanya atau maknanya yang benar adalah yang mana, gitu ya. Oke, ini untuk pola untrue condition-nya. Itu dulu untuk listening part A. Karena tinggal sedikit, kita lanjut ke part B ya. Exercise-nya nggak perlu, nanti kita latihan sendiri ya. Kita ke part B dulu. Part B. Untuk part B, ketika kita mendengarkan, pastikan kita sebelum mendengar ya, kan ada waktu untuk membaca direction. In this part, you will hear bla 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 bla. Nah, ketika kita membaca direction, boleh kita klik di halaman soal. Nah, kita coba baca pertanyaannya. Jadi, lalu kita bisa menentukan topik. Jadi, hal yang pertama kita pastikan adalah ketika kita membaca soal, kita harus antisipasi, oh mereka ini kira-kira ngobrolin topik tentang ini. Jadi kita akan siap nih. Kemudian enaknya kalau sekarang ketika kita mendengar, kita bisa baca pertanyaannya, sehingga kita langsung bisa dengar sambil cari jawabannya. Udah bisa fokus tuh ke jawaban, karena sudah ada redaksi pertanyaan yang kita baca. Jadi nggak usah nunggu question number 31. Nggak usah nunggu itu, kita udah bisa langsung baca dan kita sudah langsung bisa jawab. So, tapi sebelumnya harus kita tahu topiknya supaya kita bisa mengantisipasi. Kemudian begitu kita mendengar conversation-nya itu di awal ya, 2 baris, 3 baris awal, kita harus bisa menyimpulkan itu mereka lagi ngobrolin apa. Ngobrolin apa, kemudian detailnya kira-kira tentang apa. Coba ini ada satu latihan yang awal percakapan. Lalu kita harus bisa menentukan what is the topic of the conversation, what they are probably talking, sama where does the conversation take place. Ada 3. Ini karena contoh sudah ada jawabannya ya. Kita coba dengerin dulu. Exercise 21. Listen to the first part of each of the conversations and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Conversation 1. Listen to the beginning of Conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job. Sorry, kepencet. Bentar. Listen to the beginning of Conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place.
The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number Oke. 1. Udah itu dulu. Jadi tadi kita dengar orangnya lagi I'm looking for a job at campus. Terus woman tadi bilang you come to the right place. Place-nya apa tuh tadi ada. Terus oh that's great. I really need a job to earn money gitu. Jadi what is the topic? Topiknya adalah looking for a job, a part-time job on campus. Kemudian siapa mereka? Ya kira-kira a student sama worker di office worker gitu di kampus yang bagian cari pekerjaan. A student and an employment office worker. Kemudian where does the conversation take place? Itu ya dia disebutkan campus employment office. Nah ini kemungkinan dia akan ada di soal. Ya jadi before listening baca soalnya dulu, anticipate the topic. Ketika mendengarkan, listen to the narrator. Narrator juga penting. Kemudian fokus ke awal conversation, lalu jawab pertanyaannya sesuai urutan soal. Itu dulu ya tips untuk part B, karena kita nggak banyak-banyak untuk waktunya. Sekarang part C. Listening part C, mirip dengan yang tadi, kita harus sebelum part C lebih panjang direction-nya. Jadi part C, direction. In this part, you will hear a talk nana itu panjang banget ya. Dan ada contohnya juga. Karena direction-nya cukup panjang, bolehlah kita klik ke halaman berikutnya untuk mulai melihat kelompok-kelompok soal. Lalu bisa menebak kira-kira topiknya apa. Kita sudah bisa baca dari pertanyaan dan pilihan jawaban, kita tebak topik-topiknya, kita bisa anticipate kira-kira mereka yang ngobrol itu siapa. Nah, nanti ketika kita listening, kita bisa fokus detail apa yang perlu kita jawab dan kita cari jawabannya di audionya. So, tetap fokus on the beginning of the conversation dan menyimpulkan mereka siapa, di mana, ngobrolin apa, kapan ngobrolnya. Ini contohnya ya. Coba contohnya ini. Exercise 26. Listen to the first part of each of the talks and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Okay. Who is probably talking? Oke, so ini tadi topiknya apa? Tadi welcome to Biology 101. Itu terus I am Professor Martin gitu ya. And this is my assistant gitu. Jadi ada asistennya juga. Jadi topiknya adalah ngomongin kayak peraturan di satu kelas, gitu, kelas Biology 101. Siapa tadi? Tadi dia introducing herself, Professor Martin. Kemudian di mana kira-kira? Ya di kelas biologi dong. Kapan kira-kira? Di awal perkuliahan, karena mau ngobrolin peraturan dan dari ada kata welcome. Jadi pasti awal banget. Kemudian apa mata kuliahnya tadi? Biology 101. Jadi detail-detail yang seperti ini di awal itu sangat penting. Nanti biasanya salah satu atau salah dua detail ini ada di pertanyaan. Exercise. Oke. So, mirip dengan yang part B untuk listening. Jadi kita harus before listening itu membaca group of question, anticipate the topic, lalu kita bisa fokus, listen to the narrator, fokus ke awal-awal talk-nya untuk mendapatkan topiknya yang dibicarakan, baru jawab pertanyaan sesuai urutan, dan dari pertanyaan sudah kita bisa bantu kita mau fokus ke detail yang mana. Jadi fokus ke detail kapan, di mana, siapa, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Kita nggak bisa bahas part B dan part C terlalu ini ya,
luas karena memang materinya banyak banget. Do you have any questions, anyone? If you don't have any question, I will share a link for you. This is for copy link. I send the link on the chat box. Where's the chat box? Jangan lupa menulis mengisi attendance list ya. Apakah attendance list sudah dikirim? Not yet. Tadi saya sudah ngirim link everyone. Oke, ini link untuk listening practice. Boleh dicoba diklik sekarang dan apakah bisa diakses? Nah, bisa ya. Nah, itu untuk audionya supaya lebih nyaman, boleh di-download terlebih dahulu, lalu kita bisa bisa itu diklik akan open in new window untuk listeningnya, lalu kita balik ke halaman soal dan kita bisa listen to the audio and then answering the question gitu ya. Bentuknya Google Form, feedbacknya akan langsung muncul di layar untuk benar berapa dan salah berapa untuk pengerjaannya. Akan saya buka sampai besok ya untuk akses latihan practice test listening. Adakah yang ditanyakan? Hopefully it can help you for today's. Agak ngebut dan materinya. Karena kalau di Balai Bahasa ini materi kursus 1 bulan atau 2 bulan ya, saya harus selesaikan 1,5 jam. Jadi, nah ini udah mulai muncul pengganggu nih di sebelah saya nih. Okay, thank you everyone. Hopefully we can learn something today here. Alhamdulillah deh, adek, so sorry. Okay. Thank you everyone, and I'll see you in the following 2 weeks ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.